Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah. Setiap ikhwan dan akhwat pasti ada tekad dalam dirinya untuk melakukan ibadah-ibadah sesuai dengan amaliyah yang diberikan oleh guru. Bahkan mungkin semua ikhwan punya niatan kuat, andai, banyak berandai-andai. Saya menjadi orang kaya, andai saya orang berkecukupan, pasti saya akan menjadi pemangku manakib yang baik. Walaupun tidak di rumah saya, di tempat yang lain, pasti akan berusaha agar saya yang namanya membiayai manakib pada saat itu. Ini hampir dalam tekad semua murid. Cuma Allah telah membagi kita semua bahwasanya peran daripada murid atau ikhwan sesuai dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Diibaratkan tasawuf, ilmu bagaimana tazkiyatun nufs, pembersihan jiwa ini bisa berjalan, diibaratkan seperti rumah. Rumah itu beraneka ragam di dalam rumah tersebut. Ada televisi, ada kulkas, ada sapu, ada pengki, dan lain sebagainya. Dan mereka menjadi satu kesatuan utuh. Sehingga dikatakan rumah dan seisinya. Begitu pula seorang bertorikoh, bertasawuf, pasti mereka itu punya sesuatu di dalam dirinya yang menguatkan bagaimana mereka mampu untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang mereka terima dari seorang guru untuk melaksanakan ibadah seperti sebaik mungkin. Maka Syekh Abu Abbas Al-Mursi sering mengatakan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang asal kata sufi. Sebagian berpendapat bahwa kata itu berasal dari kata suf, bulu domba atau kain wol. Salah tidak, karena pakaian para ahli ibadah, orang-orang soleh terdahulu terbuat dari wol. Kalau sekarang mungkin harga wol itu luar biasa mahalnya. Seorang sufi itu berpakaian wol. Ada pula yang berpendapat kata sufi berasal dari kata sufah, yaitu serambi masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditempati oleh para asbah al-sufah, para sahabat miskin yang beribadah di masjid. Jadi dahulu di pelataran masjid Rasulullah itu banyak yang mukim. Kalau sekarang itu pesantren, itu mereka banyak tidur di serambi masjidnya Rasulullah. Kalau sekarang itu banyak juga yang mukim di bulan Ramadan karena kecapean, kehausan, atau yang lain. Tapi kata sufi ini menurut Syekh Abu Abbas Al-Mursi, kedua pendapat itu tidak tepat. Bukan tidak benar, tapi tidak tepat. Maka Syekh Abbas Al-Mursi menjelaskan bahwa kata sufi disandarkan dengan perbuatan Allah.
Sering guru kita mengatakan talqin aja itu nama-nama Allah. Begitu pula dengan sufi, disandarkan kepada perbuatan Allah terhadap hambanya, yaitu sofahullah. Artinya Allah telah mensucikannya, maka penciptaan itu seseorang layak disebut sufi. Melalui apa orang itu disucikannya? Guru kita tidak ada cara yang paling baik kecuali dengan talqin. Maka beliau mengutip sebuah syair, takhalafan nasu fi sufi wahtalafu. Beliau mengatakan manusia sering berbeda pendapat mengenai makna sufi dari berpolemik dari kata yang tidak jelas. Maka beliau melanjutkan, wa kulluhum qala qawlan ghayra ma'rufi walastu amnahu hazal isma ghayra fati sofin fasufi hatta yusamma sufiya. Namun menurutku gelar sufi tidak semestinya disematkan kecuali kepada seseorang yang hatinya benar-benar bersih dan murni. Hanya dengan itulah ia layak disebut dengan sufi. Makanya para sahabat sering mengatakan tidak akan sah seseorang masuk ke rumah kalau tanpa pintu. Maka pintu seseorang untuk menyucikan dirinya dengan proses talqin oleh Syekh Mursyid yang hanya satu pada zamannya. Maka dalam hal ini Syekh Abu Abbas Al-Mursi dalam kitab Lataiful Minan mengatakan sufi itu terdiri daripada 4 huruf, yaitu sod, waw, fa, dan ya. Huruf sod mencerminkan sabruhu, kesabarannya. Karena seorang yang belajar untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati dituntut dengan kesabaran. Kesabaran itu adalah awal pijakan dari seseorang yang ingin menuju Tuhannya. Maka ada cerita dikala Nabi Musa alaihissalam, Allah berfirman bahwasanya engkau akan ketemu dengan hambaku yang soleh, Majma'ul Bahrain, di 2 tempat. Apa tempatnya itu? Nanti bertemunya Nabi Musa yang mengajarkan tasawuf ke Musa bin Nun. Pertemuan 2 tempat. Apa 2 tempat itu secara syariat? Pertemuan itu antara lautan dan daratan. Tetapi secara ilmiah dijabarkan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam, mereka itu bertemu untuk menunjukkan bagaimana Allah memberikan pengertian tentang syariat dan hakikat. Syariat diperagakan oleh Nabi Musa alaihissalam dan dilihat oleh Yusha bin Nun. Begitu pula hakikat yang diperlihatkan Allah melalui Nabi Khidir alaihissalam. Pembelajaran di sini adalah bagaimana seorang yang bersyariat itu sabar bila melihat sesuatu yang di luar ekspektasinya, di luar logikanya. Maka diajarkan bahwasannya jabaran Nabi Musa alaihissalam
dan Nabi Khidir alaihissalam untuk pembelajaran daripada Nabi Yusuf bin Nun. Agar apa? Seorang salik harus mengikuti secara syariah dan secara hakikat. Siapa yang bertasawuf tidak bersyariah, kafir jindik. Siapa yang namanya bertasawuf tidak berhakikah, akan menjadi orang fasik. Kalau mereka melakukan kedua-duanya, itulah sesungguhnya ibadah. Karena tujuan daripada syariat adalah raga. Tujuan daripada tasawuf adalah perjalanan. Perjalanan untuk mengisi hati tersebut menjadi orang-orang yang betul-betul suci dan disucikan tanpa melewati syariat tersebut. Begitu pula dengan tasawuf, yaitu bagaimana manusia menjalankan itu dengan itiqad, dengan perbuatan yang nyata. Innamal a'malu biniyat. Maka di situ perlunya kesabaran untuk seluruh ikhwan, khususnya pribadi, untuk menyampaikan semua ini. Agar apa? Perjalanan dalam mencari kesucian jiwa itu bukan perjalanan yang gampang dan bukan juga perjalanan yang sulit. Tapi bagaimana kita bisa melakukan tapak-tapak itu dengan penuh kesabaran, dengan penuh keikhlasan, yang seperti guru kita tunjukkan Pak Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul. Kalau kita mampu dengan kesabaran tersebut, yang bukan dilakukan oleh Nabi Musa kepada Nabi Khidir, maka itu menjadi nilai poin terpenting untuk keberhasilan diri kita. Yang kedua, kata tasawuf, huruf shad. Setelah huruf shad, huruf waw mengatakan wasduhu, yaitu kecintaannya, cintanya kepada Allah. Wuduhu, bagaimana cintanya yang kita lakukan dengan ilahi anta maksudi, tujuannya Allah. Waridoka, ridhonya Allah yang kita pinta. Atini mahabbataka, bagaimana kita bisa mempunyai nilai positif yang luar biasa di dalam diri kita dengan kecintaan mahabbah yang luar biasa kepada Syekh Mursyid. Maka apapun yang dilakukan oleh kita, sepatutnya kita bersandar kepada kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Mursyid, agar tumbuh kecintaan yang luar biasa. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang diperintah dan dilarang oleh Syekh Mursyid. Huruf yang ketiga adalah huruf waw. Wafa'uhu, kesetiaannya. Ini orang-orang yang bertasawuf, yang belajar zikir dengan proses talqin, berkumpul pada Syekh Mursyid, kadang-kadang kesetiaannya berubah. Kadang-kadang kesetiaannya pudar. Kadang-kadang kesetiaannya tidak mau mengikuti dari perintah gurunya. Karena dituntut orang-orang yang bertasawuf itu mempunyai kesetiaan yang tinggi kepada Syekh Mursyid. Apapun kalam yang disampaikan oleh gurunya, itu bukan dari muridnya, tapi berasal dari Allah. Lisanul arif kalamullah. Lisannya orang arif adalah penanya Allah. Maka apapun yang dikatakan guru kita sebagai penanya Allah, wajib hukumnya kepada semua ikhwan murid untuk mengikutinya. Tanpa tidak mengikutinya dengan kesetiaannya, dengan dari bai'at talqin sampai kesetiaannya mengamalkan amaliyah yang diberikan gurunya, maka dia akan terseret kepada arus yang membuat mereka melepaskan diri daripada ikatan-ikatan kepada Allah
melalui tidak setia kepada Syekh Mursyid. Dan huruf yang keempat adalah huruf fa, melambangkan faqduhu, kehilangannya, fakruhu, kepapaannya, dan fana'uhu, kefanaannya. Maka seseorang yang bertasawuf dengan huruf fa ini, dia menghilangkan keadaan dirinya, dia menghilangkan kemampuannya, dia menghilangkan keilmuannya. Tidak ada yang lain. Taholi, tahali, tajali. Bagaimana mereka itu mengosongkan dirinya. Sekosong-kosongnya sampai mereka itu tajali. Maka ini menjadikan fakduhu, kehilangannya untuk tidak merasakan apa-apa, tapi bagaimana ikut kepada Syekh Mursyid. Dan fakruhu, kepapaannya, kemiskinannya, merasa miskin di hadapan gurunya, bukan merasa lebih hebat daripada gurunya, melebihi daripada Syekh Mursyidnya. Maka di situ butuhnya kemiskinan, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku dilahirkan menjadi orang miskin, maka kumpulkanlah aku bersama orang miskin. Apa yang miskin itu? Meniadakan sesemuanya itu, semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disandarkan, diisbatkan kepada orang yang akan mewenang oleh Allah untuk memberikan suatu kemuliaan kepada dirinya untuk menuju Tuhannya. Dan fa dikatakan itu fana'uhu, kefanaannya. Maka di sini bagaimana kita menjalankan, jangan mengaku-aku diri kita. Kadang-kadang akunya kita masih kuat, bahwa aku, dan siapakah aku. Maka harus difanakan semua apapun yang kita lakukan, semua pun yang kita ibadahi adalah berkat Allah berikan kemuliaan kepada guru kita Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslum. Maka dengan kefanaannya kita ikut kepada orang yang fana, fana filah, dan kita fana isyeh, fana fisyeh. Jadi kita semua akan terbawa, membawa dengan kata tasawuf itu betul-betul mengakar dalam raga, nyawa, dan rasa kita. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.